Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayat. Wa qala fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir dari rahim seorang yang sudah beriman. Karena itu kita mendapatkan informasi penting dari kitab yang kita yakini, bahwa sejak kita berada di rahim ibu, sejak kita berupa janin, sesungguhnya kita telah bersaksi. Jiwa-jiwa kita, bahkan jiwa seluruh manusia itu telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada ilah selain Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan dari rahim ibu yang beriman, ibu yang bertauhid, ibu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, maka tugas pendidikan itu diambil alih oleh ibunda kita yang telah beriman sebelumnya. Karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pada hari kiamat kelak mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami lengah atas perjanjian ketika di alam rahim, atau ada kata lain misalnya, apakah kami yang lahir, ya, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Apakah engkau juga akan membinasakan kami karena perbuatan atau perilaku dari orang-orang terdahulu tersebut? Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak khususnya siswa, siswi, bintang cendekia, dewan guru, dan kemudian santri kutab KBTK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah terlintas atau kita mendengar satu ungkapan dari sebahagian muslimin yang mereka atau bahkan kita pernah mendengarkan ada kalimat seperti ini. Kenapa ya sebahagian orang Islam itu tidak percaya diri dengan keislamannya? Justru mereka mempertanyakan kenapa di sebahagian belahan negeri yang tidak mayoritas Islam tetapi mereka hidup dengan etos kerja yang tinggi, dengan kerja keras, ya, kedisiplinan, tepat waktu dan seterusnya, hidup bersih dan seterusnya, yang mencerminkan seharusnya Islam seperti itu. Kenapa justru negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim justru tidak tergambar cerminan seperti itu? Atau bahkan ada sebahagian manusia yang kemudian mengolok kepada kita, mengatakan misalnya
dulu memang kami mengetahui bahwa Islam itu pernah jaya. Itu dulu. Itu dulu. Tetapi bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang yang ya kita ketahui bersama sebagian orang-orang Islam itu hidupnya tidak bersih misalnya. Di mana-mana ada kasus misalnya pencurian atau kejahatan-kejahatan sosial misalnya, ternyata setelah dilihat KTP-nya Islam. Nah, yang pada akhirnya kemungkinan informasi atau perihal seperti itu lalu kemudian membuat sebahagian kita menjadi kurang percaya diri sebagai seorang muslim. Karena itu pada kesempatan yang sangat berharga ini baiknya kita coba menanyakan kembali atau kita coba memeriksa kembali keislaman kita dan pemahaman kita tentang Islam. Karena dari sana kemudian kita akan menjadi sangat percaya diri. Ya. Saya bisa katakan bahwa ternyata sebenarnya agama yang kita yakini, akidah yang kita yakini ini, Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang murni. Jadi kalau sudah satu-satunya berarti tidak ada duanya. Hanya Islam, agama wahyu yang murni. Dari mana kita bisa dapatkan? Lalu apa buktinya kita bisa mengatakan bahwa Islam satu-satunya agama wahyu yang murni? Artinya agama wahyu adalah agama yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Rob, oleh pencipta, ya, oleh yang disembah oleh manusia, ya, yang kita yakini dari langit sebagai wahyu. Artinya tidak ada agama selain Islam yang diwahyukan kepada Rasulnya yang itu untuk seluruh manusia. Ya. Setidaknya kita mau ungkapkan ada 4 bukti yang kemudian akan mengokohkan keyakinan kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama adalah kalau dilihat dari sisi aspek nama agama, Islam, maka Islam adalah nama sebuah agama yang memang ketika diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam namanya memang Islam. Sebagaimana ayat yang kita kutipkan tadi, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, bukan yang lainnya. Ya. Karena itu ini menjadi satu poin penting yang memberikan keyakinan kita. Nama agamanya itu namanya Islam dan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat misalnya agama yang lain bagaimana? Agama yang lain namanya bisa merupakan hasil pemikiran manusia atau pemikiran dari tokoh. Nah, kalau kita Islam itu bukan pemikiran Nabi Muhammad SAW, nama itu memang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai sebuah agama, Islam adalah agama wahyu yang sudah final, sudah purna. Ya. Semenjak ketika ayat terakhir diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Purna di sini adalah sudah purna, ya, sudah selesai, tidak perlu diutak-atik, ya, tidak perlu diperdebatkan. Misalnya dari yang paling inti, syahadat. Syahadat dalam Islam, kesaksian itu sudah selesai. Kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kalau misalnya ada sebahagian golongan sempalan yang mengaku sebagai Islam lalu kemudian berubah syahadat ini, maka dalam hitungan beberapa saat dia akan ketahuan dan akan kemudian dibekukan. Karena tidak bisa lagi dirubah. Sudah final, ya. Salat misalnya atau keduanya. Demikian dengan salat sebagai sarana ibadah kita yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu sudah final.
Sholat maktubah 5 waktu, ya begitu. Hitungannya kalau maghrib 3 rakaat. Jadi kalau ada misalnya yang mandai-mandai, biar pahalanya banyak, gitu ya, maghribnya tidak 3 rakaat, tetapi 4-5 rakaat. Justru itu menyesatkan karena tidak berdalil, tidak berdasar. Walaupun mungkin misalnya di bagian-bagian yang lain tetap ada ijtihad ulama yang kemudian menjadikan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu tetap aktual, bisa diamalkan oleh kita kaum muslimin. Jadi intinya adalah argumentasi kedua bahwa Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang murni karena Islam adalah secara ajaran sudah final. Yang ketiga, Islam mempunyai qudwah hasanah atau suri tauladan yang juga purna, bahkan abadi. Ya, kita semenjak kita lahir, ya itu sudah ada bagaimana cara kita mendidik anak. Kemudian ketika anak kita balik, itu sudah diajarkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak pada usia balik. Untuk kehidupan keseharian, sudah ada contohnya bagaimana ketika Nabi itu mau tidur, ketika tidur, bangun tidur, makan, minum, beraktivitas, semuanya itu dicontohkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk seluruh aktivitas selama kehidupan kita, itu semuanya sudah memiliki contoh dan dicontohkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai pribadi, contoh kita. Sebagai pemimpin keluarga, contoh kita. Sebagai suami, contoh kita. Istri-istri beliau sebagai contoh untuk istri-istri kita. Bahkan Nabi sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara juga adalah contoh terbaik kita. Karena itu kita tidak ada keraguan sedikit pun tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus kita syukuri. Karena ini berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain itu belum tentu seluruh yang ditokohkan itu menjadi contoh. Ya, silakan nanti bisa dicari ya. Agama mana yang punya contoh abadi seperti agama Islam ini. Yang ketiga, yang keempat adalah bahwa dalam hal nama Tuhan, ya, nama Tuhan yang kita sembah itu juga sudah final. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsepnya sudah jelas. Sebagaimana misalnya yang diuraikan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah. Namanya tercantum di dalam kitab yang diturunkan kepada nabinya. Dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Secara konsep Tuhan kita itu Maha Esa. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Dialah yang menciptakan alam beserta seluruh isinya. Dialah yang menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Dan dialah juga yang kemudian harus kita ibadahi dan kita atuhi secara segala aturannya. Ya. Nah, ini berbeda kalau misalnya kita melihat di agama yang lainnya. Agama yang lainnya, nama Tuhan bisa jadi berbeda pendapat. Mungkin ada yang mengatakan Tuhannya itu ada 1, ada 2, ada 3. Namanya juga berbeda-beda. Namanya begini namanya. Oh, enggak, bukan begitu namanya. Memang begitu tulisannya, tapi penyebutnya enggak begitu misalnya. Nah, di Islam tidak seperti itu. Di Islam sudah final. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran itu menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama-nama lain dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak dalam Al-Quran. Tapi nama inti dari Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikabarkan di dalam ayat-ayatnya. Dan sebagai penutup, ini merupakan kebanggaan kita semua bahwa Islam hadir itu tidak hanya sebagai agama, tetapi dari sejarah yang pernah kita lalui, yang pernah kita dengar dan kita rasakan oleh generasi-generasi sebelum kita, Islam pernah memimpin peradaban dunia. Artinya Islam pernah juga sebagai peradaban, Karena itu tugas besar kita adalah setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam ini,
atas nikmat bahwa kita dilahirkan dari ibu-ibu yang kemudian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita totalitas dalam mensyiarkan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui Rasulnya bahwa di akhir zaman nanti akan kembali kepada sistem kepemimpinan Islam. Artinya Islam akan kembali berjaya. Hanya terpulang kepada kita semuanya. Apakah kita menjadi bagian yang akan menjayakan Islam, atau kita menjadi bagian yang menghambat kejayaan Islam. Karena itu peran besar kita sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai anak-anak, ya, sebagai generasi penerus bangsa, penerus agama, adalah mengambil peran-peran penting dalam peradaban itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.